Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, edisi terakhir tahun 2020, hari Rabu 30 Desember bersama saya, Evelina. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami dan istirahat kami semalam. Pagi ini, dengan rindu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum memulai segala aktivitas. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan-Mu agar firman-Mu memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 18 yang berbunyi, "Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian." Saudara-saudara, tanpa terasa, beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun yang disambut dengan meriah karena memiliki angka yang cantik. Banyak rencana indah dibuat untuk mengisinya. Tetapi sejarah mencatat, menjadi tahun di mana hanya sekitar 2 bulan kita hidup dengan normal. Setelah itu, kita semua, dari lansia sampai anak-anak, di berbagai belahan dunia, memiliki pengalaman yang sama. Tiba-tiba, kita memiliki kebiasaan yang sama. Harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berusaha menjaga jarak dengan orang lain. Tidak pernah terbayangkan, tiba-tiba saja kita harus beribadah di rumah, menghadapi layar kaca, berjumpa saudara seiman secara virtual. Tiba-tiba saja anak-anak harus bermain dan belajar di rumah. Sedih rasanya mendengar para lansia menjalani penantian panjang untuk dikunjungi anak cucu dan tim perkunjungan gereja yang menjadi penghiburan di masa tua mereka. Susah rasanya ketika mendengar teman dan saudara yang terpaksa di PHK karena tempat mereka bekerja ditutup. Dada terasa sesak ketika tidak dapat menjabat tangan dan memeluk saudara, sahabat untuk memberi kekuatan dan penghiburan ketika mereka berduka. Tiba-tiba saja kita memiliki kekhawatiran yang sama. Jangan-jangan saya OTG yang dapat menularkan virus COVID-19 dan membahayakan kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Tiba-tiba saja orang dari berbagai agama memiliki isi doa yang sama. Kita memohon agar corona segera berlalu dan dapat menjalani kehidupan seperti dulu. Setelah 10 bulan bertahan dan berjuang, di penghujung tahun ini timbul pertanyaan, bagaimana dengan tahun baru yang terbentang di hadapan kita? Memang ada secercah titik terang dengan vaksin yang ditemukan. Namun, tetap muncul kekhawatiran dan kegentaran karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita tidak akan mengalami kejutan-kejutan baru dengan segala perkembangan yang terjadi. Kisah di dalam Bilangan pasal 13-14 memberi kita 2 pilihan untuk bersikap. Sikap yang pertama, seperti 10 pengintai yang diutus Musa. Mereka menyadari
bahwa negeri yang mereka selidiki sungguh merupakan negeri yang subur, makmur, laucinawi, berlimpah susu dan madu. Tetapi sayang, perhatian mereka tidak ke sana. Mereka dikuasai perasaan takut dan gentar, sehingga pikiran mereka lebih terarah pada kesukaran dan rintangan yang menghadang di depan. Mereka berkata, "Negeri yang kami lalui adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana perawakannya tinggi, bahkan orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang." Sikap yang kedua, kita dapat belajar dari kedua pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb. Mereka tidak menyangkal, tidak mudah untuk menduduki negeri itu. Ada rintangan besar yang harus dihadapi, tetapi perhatian mereka terarah pada janji Tuhan. Pengalaman telah membuktikan bahwa Tuhan telah menyertai mereka ketika melewati saat-saat sulit di masa lalu. Tuhan senantiasa memimpin, memelihara, melindungi, menolong mereka selama dalam pengembaraan. Saudara-saudara, beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Bisa jadi tantangan tidak lebih ringan, rintangan tidak menjadi lebih kecil, tanggung jawab tidak menjadi lebih sedikit. Namun, kita dapat memilih untuk mencontoh Yosua dan Kaleb. Kita dapat tetap berpegang pada janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tentu, kita tidak boleh membutakan diri terhadap kesulitan dan tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Tetapi kita yakin kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini. Tidak sedetik pun tangannya meninggalkan kita. Tentu Dia juga akan menyertai kita pada tahun baru yang akan kita masuki. Bersama Yosua dan Kaleb, kita dapat berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia pun akan membawa kita melewati tahun yang akan datang. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada segala rintangan yang akan kita hadapi. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan yang pengasih, pagi ini sejenak kami menoleh kembali ke belakang, ke tahun yang sebentar lagi akan berlalu. Kami membutuhkan pengampunan-Mu dalam banyak hal, untuk semua kesalahan yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan yang pengasih, kami mengucap syukur kepadamu dalam banyak hal. Kami bersyukur ketika mengingat bagaimana Engkau telah membimbing dan menyertai setiap langkah perjalanan kami dengan kasih-Mu yang abadi. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, untuk kekuatan dan perlindungan-Mu pada masa-masa bahaya, untuk topangan-Mu pada masa-masa kesedihan, untuk kecukupan hidup kami sehari-hari. Tuhan yang pengasih, kiranya Engkau menyertai orang-orang yang baginya tahun ini adalah tahun yang membahayakan dan menyedihkan. Tolonglah mereka untuk menghadapi masa depan dengan tabah. Dan tolonglah kami dalam tahun yang akan kami masuki
untuk hidup sedemikian rupa, sehingga kami bukan saja 1 tahun makin tua, tapi juga 1 tahun lebih dekat kepadamu. Semua ini kami mohon kepadamu ya Yesus, yang sama hari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan yang memberi kami kepastian bahwa Engkau telah memberkati dan menyertai kami di tahun ini. Demikian juga masa depan kami ada di tangan-Mu. Demi Tuhan yang pengasih, Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yakin kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kita sekalian untuk memasuki tahun yang baru.